Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan membaca Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan di dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan, Engkau memberi damai sejahtera kepada yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Teguh hati adalah sesuatu yang harusnya kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan belajar bersama-sama satu tokoh perjanjian lama, yaitu Kaleb ya. Bagaimana seorang Kaleb ini dikatakan dia adalah orang yang teguh hati. Kenapa bisa dikatakan seperti itu ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya? Kaleb mempunyai kepribadian yang teguh dan kokoh. Hal ini dilihat dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 ya. Ketika pada waktu itu Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai pada waktu itu, banyak di antara mereka dari 12 itu mereka berpikir negatif ya. Karena apa? Bangsa yang diintai itu adalah bangsa yang kuat, bangsa yang kotanya yang berkubu, orangnya besar-besar, bahkan orang makan orang ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Tetapi Kaleb pada waktu itu mengatakan di ayat 30 pada Bilangan pasal yang ke-14 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang mungkin tidak enak dilihat, kekuatan bangsa-bangsa yang diintai oleh Kaleb dan teman-temannya, Kaleb tetap teguh hati ya. Enggak, pokoknya kita harus maju ya, kita akan tetap menang. Karena apa? Kita percaya bahwa kita bisa menduduki negeri itu dan kita bisa mengalahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini keteguhan ya. Bagaimana seorang Kaleb menjadi pribadi yang teguh ya. Bahkan kalau kita melihat Kaleb melakukan perjalanan yang luar biasa, dikatakan ya pada waktu dia berumur 85 tahun ya, dia tetap teguh ya. Karena apa? Keteguhan hatinya itu tidak dibiarkan, tetapi keteguhan hatinya itu dipelihara. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 10 dan yang ke-11 dikatakan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya, umurnya Kaleb sudah 85 tahun, tetapi ya dikatakan di ayat 11, pada waktu ini aku masih sama sekuat ya seperti pada waktu aku disuruh Musa berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, pada waktu itu juga dikatakan, seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa sekali. Di umurnya yang ke-85 pada waktu itu, Kaleb tetap siap ya. Kaleb tetap teguh. Dia tetap mempunyai kekuatan dan kesiapan untuk berperang mengusir musuh dari tanah perjanjian. Luar biasa sekali. Seorang Kaleb yang teguh hatinya, seorang Kaleb yang kokoh. Bahkan dikatakan di ayat 14 pasal 14 kitab Yosua, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune.
orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Luar biasa sekali. Orang yang teguh hatinya, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati pasti akan memperoleh kemenangan. Minggu ini adalah minggu awal kita mulai start di tahun 2022 ini. Mari kita tetap teguh, mari kita tetap kokoh, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita tetap berdoa, percaya, berpengharapan, setia mengikuti Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.